lanjut. Pastinya kalian sudah nggak asing sama aku, karena pada di podcast spesial kemarin, aku merasmikan ruangan ini bersama Kak Dinda. Pada kesempatan spesial kali ini, kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu bapak-bapak dari relawan Senapati Rescue. Baik, mari kita sambut bapak-bapaknya. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Mbak. Ya. Untuk bapak yang sudah hadir, mungkin bisa memperkenalkan diri dari Bapak. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Dengan Mbak siapa? Mbak Aurin. Oh, Mbak Aurin, ya. Perkenalkan, nama saya Hendrik. Ya, cukup singkat. S-nya siapa? S-nya. Hendrik, ini cukup singkatnya Hendrik. Ya, yang lebih panjang lagi adalah Hendrik Susilo Hariwibowo. Ya, seperti itu. Nah, kebetulan saya di kepengurusan relawan Senapati Rescue, saya dipercaya oleh teman-teman menjabat sebagai ketua. Dan itu baru mulai tahun kemarin, tahun 2022. Itu lah. Jadi ketua di relawan Senapati Rescue Kabupaten Nganjuk. Betul sekali. Ya. Untuk bapaknya? Ya, terima kasih Mbak Aurin, kalau nggak salah nih. Iya. Perkenalkan, nama saya Sarmo, atau lebih familiar dipanggil Mbak Mo. Di kepengurusan relawan Senapati Rescue, saya didapuk untuk menjadi Dewan Pengawas bidang organisasi. Itu untuk sementara itu dulu. Jadi untuk yang mengawasi berjalannya organisasi Betul. Senapati Rescue. Oke, di samping organisasi juga dengan segala kegiatannya, dinamika yang akan terjadi maupun yang sudah terjadi. Sebagai pengawas. Betul. Kalau saya Pujiyonya. Ini nama asli pemberian dari orang tua itu Pujiyonya. Oh ya Mbak Aurin, ini biasanya dari anggota relawan itu karena basicnya itu di radio, itu biasanya punya nama udara atau nama panggilan. Nama panggung. Nah, nama panggilan. Kalau Mas Hendrik ini nama panggilannya di udara. Siapa Mas Hendrik? Ya, terima kasih. Saya di udara, teman-teman relawan biasanya manggil saya Rangga. Ya, lebih lengkapnya Rangga Jadi. Atau bisa juga biasanya dipanggil dengan kode, yaitu kodenya 10. Nah, kalau Pak Puji ini kan 19. Seperti itu. Teman-teman itu menamakan saya 19 itu tidak tahu. Karena saya masuk itu pada waktu gencar-gencarnya COVID masuk di Indonesia itu. Karena saya waktu jatuh COVID itu. Nama saya ini Pujiyono, saya RSR 019, saya masuk 2019. Kalau Mbak Sarmo, nama udaranya? Kalau saya Sarmo. nama udara Pak Sarmo atau lengkapnya Sarmo Kusimo. Untuk tadi yang seperti Mas Hendri itu 10, kalau saya di 09. 09, 010. 19. Dan ya, ini adalah Mbak Sarmo atau Mbak Darmo ini anggota pengawas itu yang paling sepuh. Maksudnya umurnya paling tua. Jadi beliau ini sudah hampir 70 Masih 70 tahun. 70, masuk 70 tahun umurnya, tapi masih semangat. Jadi karena di relawan ini kita masing-masing itu bagi tugas. Jadi misalkan Mbak Darmo ini karena kondisi fisiknya mungkin agak melemah, ini biasanya di bagian posko. Posko itu menerima laporan dan menyampaikan berita-berita yang harus disampaikan kepada anggota yang di lapangan. Jadi seperti itu. Kalau saya itu biasanya bagian konsumsi. Bang ini bagian komunikator kok beliau ya. Biasanya seperti itu. Jadi kita bagi-bagi tugas seperti itu. Dan ada yang ditanyakan lagi mungkin? Ada. Ya. Nah, kalau boleh tahu bagaimana latar belakang terbentuknya
Senopati Rescue ini. Oke. Kayaknya untuk latar belakang ini, di depannya Mbak Mo ini. Monggo. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat menarik karena latar belakang itu berkaitan dengan maksud dan tujuan. Ya, maksud dan tujuan. Jadi awalnya kita itu senang menolong. Dalam bahasa yang populer itu rescue itu kan menolong. Nah, kalau sudah menolong dilandasi dengan apa ya? Hati yang ikhlas. Ini yang kadang-kadang harus kita mengasah terus, belajar terus. Seperti saya itu belajar ikhlas itu seperti apa ya? Nah, itu. Jadi ketulusan seorang relawan itu berawal dari hati sanubari yang paling dalam. Jadi niat kita ingin menolong dan ingin bermanfaat. Nah, dari latar belakang seperti itu, maka beberapa sesepuh senior yang juga sudah terbiasa di lapangan, akhirnya dibentuklah sebuah organisasi atau sebuah nama yang berjudul Relawan Senopati Rescue. Namun waktu menghadap ke ini badan hukum kita pakai nama Yayasan Senopati Rescue. Yayasan. G. Nah, ini dengan maksud nanti ada saling memberi penguatan. Jadi yang dari yayasan itu nanti berusaha untuk meningkatkan sumber penghasilan, pendapatan dan lain-lain. Ya, akhirnya dari hasil ini digunakan untuk menunjang kegiatan relawan yang di lapangan. Dan kalau mengacu pada yang namanya bencana yang terjadi kan di luar rencana kita. Yeah. Nah, betul. Tapi bukan berarti kita menyerah pada takdir. Dan ini yang masalah sangat krusial karena pelik di seluruh Indonesia. Terkait dengan bencana yang sudah terjadi, kadang-kadang memang ada dua sisi. Itu ada yang human error atau ada yang memang dari faktor alam. Kalau sudah faktor alam, ada yang mempunyai alam ini. Kalau yang manusia sebagai akibat korban dari keganasan faktor alam, sebenarnya alam nggak ganas. Tapi selama ini memang ya itu. Nanti jangka panjangnya seperti itu. Dalam bahasa yang lebih Mas Hendri ya. Mungkin jenengan pernah dengar yang namanya mitigasi. Nah, ini betul ya. Nah, ini untuk wawasan. Mitigasi itu apa sih? Kenapa sulit? Sebetulnya nggak sulit. Mitigasi itu bagian dari pengurangan risiko bencana. Pasti ada korban, tapi kalau berkurang, nah dari sisi korban jiwa nggak ada, harta benda juga nggak ada, dan lain-lain. Sehingga kalau akibat dari satu bencana ada kesiapan, risiko berkurang, maka kembali lagi untuk seperti korban longsor Singapura baru-baru ini. Itu kan juga baru menempati rumah hunian. Relokasi. Relokasi. Kenapa kok kalah cepat dari yang korban Semeru? Nah itu, kita tidak bermaksud membandingkan, tapi memang inilah problem kita semua. Belajar mitigasi, udah itu universal sekali mitigasi itu untuk semua kalangan. Demikian. Kita tambah Mbak Aure. Jadi begini, yang melatar belakangi terbentuknya relawan Senopati itu, kalau saya mengamati dari teman-teman itu, dari teman-teman relawan itu mayoritas berbasis radio. Jadi senang dengan radio. Terus akhirnya radio
kurang puas. Jadi teman-teman ini kurang puas. Maksudnya kurang puas itu teman-teman tidak puas kalau hanya memberi informasi saja tanpa terjun ke lapangan. Jadi dari teman-teman itu ya memberi informasi, ya terjun langsung ke lapangan. Jadi tidak hanya istilahnya kalau dalam dunia pendidikan tidak hanya retorika, tidak hanya tulisan, tapi kita praktek. Jadi misalkan mudah-mudahan tidak ada ya, mudah-mudahan teman-teman standby semua, tidak ada bencana gitu ya. Amin. Misalkan itu mereka langsung terjun ke lapangan. Jadi seperti Selopuro jam 11 malam atau jam 12 malam itu teman-teman langsung berada di lokasi dan langsung masuk mengevakuasi korban. Jadi tidak hanya break Roger di Ngetos Selopuro ada longsor, itu tidak hanya itu. Tapi ketika terjadi betul bencana itu sudah berada di lokasi. Yang terakhir mana itu Baring. Okay. Itu teman-teman nggak puas, jam 1 baru dapat informasi siang, jam 5 atau berapa itu malamnya ya kumpul di sana karena menurut APG, menurut kan nggak boleh malam, tapi ya karena naluri hati nuraninya, jiwanya ini sudah jiwa relawan ya wis terpaksa ya malam ya cangkruk di pinggir sungai untuk melihat itu. Jadi intinya teman-teman dari relawan itu yang berbicara itu bukan karena tugas dari ketua Mas Hendri atau apa itu tidak, tapi dari diri sendiri, dari hati nuraninya untuk datang. Walaupun dapat perintah dari ketua, tapi karena istilahnya kurang greget ya nggak berangkat. Kalau teman-teman nggak gitu, malah minta surat tugas. Istilahnya kalau dalam bahasa Jawa itu nantang pasangan. Nantang pasangan itu nantang gawean. Jadi kita itu nantang gawean. Loh, seperti kemarin ya Mbak Orin ini cerita sedikit waktu pandemi. Teman-teman itu banyak orang-orang yang mungkin enak di rumah karena harus di rumah, harus diisolasi, harus apa. Teman-teman relawan tidak, malah belusukan turut pasar, membagi masker, mengadakan semprotan disinfektan. Itu sebenarnya tidak ada tugas sendiri. Tapi karena kita melihat mungkin tenaga medis atau apa itu sangat kurang sekali, kita membantu baik itu kesadaran masyarakat untuk lebih sadar atau apa itu. Dan diterima ya itu ya karena hati nurani ini. Jadi ya actionnya tetap ada. Karena prinsip kami benero kui panggah elek, api panggah orang bener. Karena sifatnya manusia itu kan seperti itu. Karena kebenaran dan kebaikan itu pasti terletak pada yang diuntungkan. Jadi kita intinya latar belakang berdirinya relawan ini adalah dari hati nurani, dan tadi sudah saya ceritakan dari basic radio, gak terima harus terjun. Mohon maaf ya, maksudnya Pak Puji ini radio itu bukan radio yang mendengarkan drama, itu bukan ya? Nah ini radio komunikasi. Ya, seperti itu. Tanpa pulsa. Apa? Tanpa pulsa. Iya. Dan ini tidak terbebas dari pengaruh ini. Enak sinyalnya enggak, karena kita sudah bawa sinyal sendiri. Nanti kalau Mbak Aurin pengen belajar tentang penggunaan radio, nanti ada sendiri ya. Iya betul. Iya. Ada bagiannya sendiri. Ya, ada program tersendiri. Iya. Nanti monggo, silakan nanti kita bawakan radio 10 atau berapa. Apakah relawan Senopati Rescue ini sudah terdaftar di Badan Hukum? Oh iya. Izin saya jawab Pak. Ya baik, Mbak Arin. Jadi begini. Seiring berjalannya waktu, jadi tadi yang sudah didahulukan oleh Mbah Mo itu bahwasanya relawan Senopati Rescue itu bermula dari basic
kebencanaan. Maksudnya adalah bermula dari basic hati nurani yang terpanggil untuk menjadi seorang relawan. Nah, sedangkan untuk relawan Senopati Rescue sendiri itu sudah berbadan hukum, ya, badan hukumnya berupa yayasan. Ya, dan itu sudah diakte notariskan pada tanggal 30 November tahun 2018. Sedangkan untuk terdaftarnya di Kemenkumham itu pada tanggal 10 Desember 2018. Itu ditunjukkan dengan SK dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berarti baru ya, termasuk baru ya 5 tahun. Iya, betul, oke. Masih baru berjalan 5 tahun. Demikian. Tapi sebenarnya untuk rekan-rekan ini memang secara hitam di atas putih, apa ya, itu yuridis ya, hitam di atas putih. Ya, kayak itulah. Pokoknya secara hukumnya itu baru 5 tahun. Tapi sebetulnya untuk Senopati ini sendiri itu sudah lebih dari 5 tahun. Jadi sudah lama sekali. Itu Mbak Mo tadi dawuh itu beliau menyampaikan mulai tahun 2017 ya Pak ya. Nah, itu secara terikatnya. Sedangkan saya mengikuti Senopati ini sebenarnya sudah mulai sejak tahun 2013. Jauh. Iya, sejak tahun 2013 itu saya sudah mengikuti, meskipun pada saat itu belum belum terorganisir demikian. Intinya 2013 itu masih pacaran, terus Betul sekali. 2018 itu sudah masuk di KUA kan gitu. Betul sekali Pak Puji. Iya. Bisa 5 tahun. Iya. Kalau boleh tahu kegiatan apa saja yang sudah pernah dilakukan oleh relawan Senopati Rescue selain garden longsor yang tadi? Oke, ya. Mungkin Pak Puji nambahkan Ya, untuk kegiatan teman-teman. Pandemi itu pembagian masker sudah saya sampaikan, terus penyemprotan disinfektan itu kerjasama dengan Pak Bupati ya, Pak Marin Jumadi itu didukung, terus ledang. Jadi ledang itu kita keliling dari desa ke desa itu bawa sepeda motor yang dikasih toa itu untuk memberi himbauan bahwa pandemi itu memang ada, tapi kita tidak boleh takut seperti itu. Jadi kita tetap hati-hati dan selalu menjaga kebersihan gitu. Terus apalagi ya kalau ada korban laka air itu teman-teman juga pasti datang. Kalau di Nganjuk itu pasti datang, nggak bisa nggak. Kemarin yang terakhir itu di Jombang itu Tunggorono itu juga hadir. Terus yang di Kediri teman-teman ya perwakilan juga hadir. Terus selain itu apa lagi Pak? Yang Berarti sudah di luar Nganjuk. Iya, betul sekali. Hadir nih, Bandar Domulyo. Oh iya, Hadir. di Jombang itu teman-teman malah Jauh sekali. jadi itu panitia malah ditunjuk jadi panitia. Iya, jadi logistik itu yang menerima juga dari Senopati, yang mengeluarkan juga dari Senopati. Termasuk yang di Selopuro juga itu sempat menjadi bagian daripada pembagian sembako dan lain sebagainya itu. Ya, makanya Mbak Aurin besok kalau cari cowok atau suami itu jangan relawan. Langsung ditinggal. Kalau relawan itu panjenengan sakit gigi atau sakit panas itu suruh nunggu itu nggak mau. Tapi kalau ada orang tenggelam atau apa itu suruh nunggu di sungai 7 hari 7 malam itu juga betah ya. Jiwa-jiwa relawan itu seperti itu. Jadi tidak kenal istilahnya waktu. Ya, kalau hujan atau apa itu yang dilihat pasti HP dan mendengarkan radio. Itu seperti banjir yang ada di Nganjuk kemarin tahun 2022 itu sempat itu ya teman-teman juga siap geledekan dan lain sebagainya karena kita belum punya alat yang memadai. Jadi kita tetap bersinergi dengan BPBD, dengan Basarnas, dengan Polres, dengan Kodim. Jadi makanya
dari teman-teman itu istilahnya itu kenal dengan bapak-bapak itu ya karena kegiatan, bukan karena jabatan. Iya, betul. Iya. Kalau boleh tahu lagi perawatan apa yang sering dimiliki? Dan dari mana asal dari perawatan itu? Oh iya, izin saya jawab dulu. Ya, baik, terima kasih Mbak Aurin ya. Iya. Jadi begini Mbak, seiring perkembangan waktu untuk peralatan-peralatan daripada teman-teman Senopati ini semakin bertambah. Jadi semua peralatan itu bermula dari individu masing-masing, baik itu penggalangan dana, mungkin urunan dan lain sebagainya, milik pribadi yang akhirnya dihibahkan dan lain sebagainya, hingga puncaknya kita pun juga mendapatkan hibah dari Bea Cukai ya waktu itu. Bea Cukai Tanjung Perak, dan pada saat itu untuk kelanjutannya akhirnya kita wujudkan sebagai kendaraan mobilisasi. Nah, untuk peralatan-peralatan yang sudah dipunyai oleh relawan Senopati Rescue, yaitu diantaranya adalah radio pancarulang. Radio pancarulang ini berada di wilayah Ngetos. Jadi dari radio kecil seperti ini dilempar ke radio pancarulang, dari radio pancarulang disebarkan ke seluruh radio yang terkonek dengan gelombangnya radio yang dipegang. Jadi masing-masing teman-teman Senopati itu pegang HT ya, seperti ini. Nah, selain itu juga peralatan-peralatan rescue teman-teman juga sedikit demi sedikit melakukan pengadaan secara baik pribadi maupun juga patungan, demikian seperti halnya helm untuk di lapangan, habis itu sepatu boot, lalu rainbow dan lain sebagainya. Pelampung, rainbow itu pelampung, rainbow itu yang bundar itu untuk nolong, lalu ada yang pelampungnya, nah seperti itu. Dan barusan saja untuk peralatan Senopati bertambah seiring dengan berjalannya waktu, yaitu alat mobilitas, dalam hal ini adalah mobil. Iya, seperti itu. Dan ini pun juga peran serta kerjasama dari rekan-rekan semuanya. Nah, seperti itu. Mengikuti perkembangan zaman. Ya, betul sekali Mbak. Memang mengikuti perkembangan zaman, tapi memang kita memang berbasic pada radio. Kenapa? Memang tadi seperti disampaikan Pak Puji ataupun juga Mbak Mo, bahwasanya untuk radio ini jangkauannya yang paling luas. Dia tidak terbatas dengan sinyal, tidak terbatas dengan pegunungan, tidak terbatas dengan asupan listrik. Selama asupan listrik dari RPU itu tercover, dia tetap bisa kita gunakan untuk komunikasi. Seperti itu, Mbak. Terus ini Mbak Orin, jadi nanti biar Mbak Orin tahu, nanti dikira sombong untuk relawan, itu tidak. Biasanya relawan itu punya radio atau HT ini lebih dari 2, lebih dari 1. Jadi seperti saya misalkan, itu kadang pegang itu 3 sampai 2. Ini ada maksud dan tujuannya. Yang pertama, ini untuk komunikasi kelompok kita dari relawan Senopati. Terus radio yang kedua, ini digunakan untuk komunikasi dengan petugas yang ada di lapangan situ, misalkan Basarnas. Nah, jadi kita tetap connect, tetap bisa mendengarkan komando dari posko. Terus mungkin yang ketiga itu dari teman-teman relawan yang ada di situ, karena jumlah relawan yang datang itu biasanya tidak hanya dari Senopati, banyak yang datang. Nah, itu biasanya kita juga minta link nomor frekuensi dari teman-teman relawan yang ada di situ. Itu.
Jadi kok terus petuk awet Pak Puji wae ramen atene gowo kabeh wangga bukan itu. Jadi itu ada manfaatnya semuanya. Ada maksud dan tujuannya gitu. Oke. Dan untuk program jangka pendek mungkin ada yang sedang dipersiapkan dari program jangka panjangnya. Untuk program jangka pendeknya, Mbak, jadi kita tetap menjalin sinergitas dengan pihak-pihak terkait. Selain itu kita juga pengorganisasian ke dalam. Dalam hal ini adalah dalam lingkup Senopati sendiri. Karena memang yang namanya satu organisasi itu kan harus membutuhkan satu pengorganisasian di dalamnya. Iya. Nah, seperti halnya dalam hal ini pengawas Mbak Mo ini, pengawas bidang organisasi. Nah, sedangkan untuk jangka panjangnya kita memiliki harapan, memiliki gambaran. Bahwasannya seperti halnya yang tadi sudah disampaikan ya, mungkin sempat disinggung bahwasannya kalau Senopati, kalau relawan itu istilahnya tidak ada batasan umur, tidak ada batasan usia dan lain sebagainya. Bahkan hanya kondisi fisik yang mampu istilahnya itu menghalangi kita, istilahnya kan seperti itu. Meskipun hatinya ini doyo-doyo seperti itu ya. Nah, dalam hal ini maka untuk jangka panjangnya Senopati adalah tetap untuk eksis di situ, di kegiatan kerelawanan ataupun juga sosial kemanusiaan. Nah, seperti itu, Pak. Itu jangka pendeknya, jangka panjangnya ya hampir sama, cuman harapan kita itu ada perusahaan-perusahaan yang di Nganjuk itu bisa memodali kita atau memberi bantuan kepada kita untuk perlengkapan seperti kita punya pelampung, kita punya yang untuk melempar itu ring buoy, tapi kita tidak punya PK. PK itu perahu karet, kita belum punya. Cita-cita dari teman-teman atau harapan dari teman-teman itu relawan Senopati punya perahu karet sendiri. Tapi mudah-mudahan kalau punya ya perahu karetnya nganggur karena tidak ada kapal. jadi teman-teman relawan mudah-mudahan tidak ada pekerjaan. Kalau tidak ada pekerjaan kan berarti aman. Terus ada lagi? Oke. Begini Pak Aurin, jadi di mobil operasionalnya Senopati Rescue sekarang sudah punya, itu di belakang itu ada tulisan besar. Nanti bisa dibaca, itu tulisannya datang tak diundang, pulang tak diantar. Itu adalah semboyan atau moto daripada relawan Senopati. Datang sendiri, pulang sendiri. Ya, pokoknya datang ya kita datang sendiri pokoknya. Pulang juga saya diantar. Jadi maksudnya ya kita datang karena hati nurani kita, jiwa kita. Pulang ya karena kegiatan kita sudah selesai. Tapi terus aja dia kok kayak jelangkung. Jangan gitu ya. Bukan ini bukan jelangkung. Mungkin Mbak Sarma ada yang bisa disampaikan untuk generasi muda sekarang? Monggo, Pak. Pesan dan kesan untuk generasi muda. Untuk generasi muda semuanya. Dan menjadi relawan itu kan bukan cita-cita ya. Iya betul. Anak kecil takkan cita-cita dari apa? Dari dokter, dari tentara dan sebagainya. Jadi relawan itu lebih identik dengan hati dan apa ya? Bahasa ada namanya kebetulan care dan aware. Ya peduli dan sadar. Jadi tanpa itu mustahil yang namanya kerelawanan itu tumbuh. Namun jadinya dari nenek moyang dulu itu tidak menanamkan jiwa kerelawanan, hanya aja kalau mengacu pada kearifan lokal, wisdom locality. Angel ini, itu angel rasanya.
tingkat tinggi, Pak. Tingkat tinggi. Artinya gini, orang sepuh dulu itu gotong royong itu sangat dipegang. Orang mau membantu tetangganya memperbaiki rumah, dalam bahasa di desa saya itu sambatan, disambati, bukan berarti sambat karena sakit, karena sambat untuk bergotong royong membangun rumah dan sebagainya. Nah, dari situlah itu jadi diri kita, jadi diri kita sebagai bangsa yang pada akhir-akhir ini terus terang memang kita harus melewati. Kalau bahasa sekarang yang namanya apa? HP apa? Android apa? Android. Android itu ganti jenenge. Mulai dari anak kecil sampai orang tua setua saya itu kok dolanan Android. Artinya apa? Teknologi komunikasi akan semakin berkembang, terus dan terus berkembang. Sekarang generasi milenial misalnya, satu saat akan muncul lagi generasi baru yang sering-sering saya dengar. Kita bocorno ya. Generasi enabler. Generasi pemungkin. Jadi sesuatu yang tidak mungkin nanti akan menjadi mungkin. Nah itu. Dan memang di dunia ini tidak ada yang mudah, tidak ada yang ringan, semua sulit, semua berat. Namun tidak ada yang tidak mungkin kan nonton karena ada di Indonesia. Jadi harapan saya sebagai generasi muda, monggo itu pilihan ya, pilihan. Kalau ada waktu, ada tentang kepedulian, relawan terkait dengan kepedulian, mengambil barang tajam misalnya pecahan kaca atau duri tengah jalan dipinggirkan, itu juga kalau diniati ikhlas, dari sisi lain juga ada nilai ibadah. Menyelamatkan, loh ini kena sikilku lorong dan ini kena sikil lorong. Nah seperti itu. Jadi itu yang kembali kita gali sehingga di era-era sekarang ini yang namanya kearifan lokal itu harus betul-betul kita tumbuhkan kembali. Dan satu hal, ini saya juga pernah membaca informasi bahwa kegiatan sekolah di sekolah, jauh mohon maaf Pak Puji, itu yang paling menjadi dilihat itu bisa merubah karakter. Jadi sekolahnya boleh ijazah apa boleh nilai. Nah ini sejatinya pendidikan itu untuk merubah pola pikir dan kegiatan ekstra seperti ini dan lain-lain. Ini yang dari dulu sudah tumbuh kegiatan kepramukaan. Nah itu yang kadang-kadang kapan itu sempat surut, sekarang digali kembali. Itu sangat penting karena mengedukasi itu tidak cukup hanya sehari dua hari. Jadi pada intinya bahwa kemarin kita punya kenangan, seperti apa, tapi yang sekarang ini kenyataan dan besok adalah harapan. Hanya itu harapan. Betul. Jadi harapan saya generasi muda monggo baik secara pribadi, secara kelompok menumbuhkan kesadaran lingkungan, kesadaran tentang berbagai macam. Karena kadang-kadang saya melihat Basarnas itu kan Badan Sar Nasional, jauh. Dia punya slogan juga, genam jaga sama gram kan itu. Alam kita jaga alam menjaga kita. Tapi kok hanya terfokus pada pendanaan. Padahal kalau kita jaga alam, pelestarian, lingkungan, baik menjaga satwa dan sebagainya. Ini nanti ke sana nanti, arahnya ke sana. Jadi kita pelan-pelan, namun bukan berarti kita menyerah pada keadaan. Maaf, kembali pada tadi 2018 Senopati berdiri. Kemudian apa yang terjadi mulai 2019, 2020 terjadi. Yang namanya COVID ini kan menyeluruh dan total, dampaknya sampai sekarang masih terasa. Bukan karena orang wis berhubungan. Dampak yang paling
sangat terasa kalau di sektor ekonomi. Gitu. Jadi kalau dulu transaksi di pasar antum ketemu antara pembeli dan penjual. Nah, semua ini memang harus apa ya, kita ambil semuanya. Kemudian dia itu ngasih jual beli dengan online. Karena pedagang pasar di desa tradisional. Online itu makanan apa tuh, Mbak? Gitu. Jadi sektor ini yang mudah-mudahan kedepannya semakin tumbuh baik dan juga membawa dampak pada seluruh saudara-saudara kita. Juga nanti Senopati juga mulai ancang-ancang secara formal mengajukan boyo aku diwangi dibantu bantuan apa? Jadi itu riwayatnya unik sekali. Jadi apalagi kalau ini sudah mengupas ini tidak sekedar gambar yang dipajang, tapi ini makna dan filosofinya dalam. Dari sisi seni, filosofi, budaya dan sebagainya ada di sini semua. Terus nanti kalau ada waktu kita lanjut. Banyak sekali. Mas Rangga, masih ada yang disampaikan untuk generasi muda? Baik, terima kasih. Untuk generasi muda, jadi memang masa dan era kami berbeda dengan apa masa dan era panjenengan semuanya. Tapi ada satu hal yang tidak bisa kita tinggalkan, yaitu apa? Kepedulian. Ya, betul sekali. Kepedulian terhadap orang lain, kepedulian terhadap lingkungan dan lain sebagainya. Itu yang terpenting, yang paling baku. Jadi sekarang memang dunianya adalah dunia digital ya mungkin ya. Nah seperti itu. Tapi bukan berarti kita adalah manusia digital. Itu Pak Uji. Kalau saya pesan ke generasi muda sekarang ya kita harus yang pertama tadi sudah disampaikan kita peduli, yang kedua pramuka adalah modal dasar daripada untuk menciptakan kepedulian tersebut, karena dasar dharma pramuka dan trisatya itu ya, dan mudah-mudahan di dunia pendidikan itu untuk membina pramuka itu tidak hanya retorika, pokoknya jadinya pembina pramuka dan memang betul-betul yang paham dengan pramuka. Jadi bisa memahami dasar dharma, bisa memahami trisatya itu. Dan saya masih ingat apa yang disampaikan pada waktu saya masih sekolah SMP, guru pendidikan moral Pancasila, PMP pada waktu itu, kalau kamu diberi tai, balaslah dengan memberi roti. Itu tetap saya tanamkan. Jadi apapun yang kejelekan, apapun yang diberikan kepada kita, kita terima. Yang penting kita tidak menjelekkan orang lain. Jadi mengalah itu belum tentu kalah. Itu. Terima kasih Bapak Ibu atas kebersamaannya. Monggo. Oke, nah podcast kali ini sudah selesai. Jangan lupa ya teman-teman, apa yang sudah diberikan oleh bapak-bapak pada kesempatan kali ini dilakukan. Pamit undur diri, dadah.